Oke, selamat datang di kuliah Matematika Kontekstual. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang limit trigonometri, gitu ya. Ya, seperti sebelum-sebelumnya ya kita harus sebelum kita menggunakannya ya kita perlu membuktikannya terlebih dahulu ya. Di buku itu kan ada kalau kita punya ini ya, kalau kita punya limit x mendekati c dari sin x itu nilainya adalah sin c. Terus kemudian limit x mendekati c dari cos x juga itu sama dengan cos C. Nah, sebenarnya kita cuma butuh ini. Kita cuma butuh membuktikan ini karena yang lain tangan, kotangan, sekan, kosekan itu adalah modifikasi dari sin dan cos. Gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu buktikan adalah ini. Ini kita akan buktikan ini ya. Kita akan buktikan ini, tapi sebelumnya yang kita perlu buktikan adalah ini. Kita membuktikan ini. Limit kita pakai T saja ya, T menuju 0 dari sin T itu adalah 0. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita coba apa namanya? Menggambarnya dalam bentuk ini ya. Kita menggambar, kita buat bentuk geometrinya. Misalkan kita punya lingkaran dengan jari-jari 1. Gitu ya. Ini 1, negatif 1, terus kemudian kita punya lingkaran seperti ini. Nah, oke. Nah, perhatikan luas lingkaran ini apa? Keliling lingkaran apa ya? Keliling itu kan apa ya? 2πr ya. 2πr berarti apa? 2pi dikali 1 ya 2pi. Jadi perhatikan ya panjang dari ini ya mewakili apa? Nilai sudutnya dalam radian. Benar tidak ya? Nah, itu jangan sampai lupa. Gitu ya. Karena apa? Ini kan sudutnya pi per 2. Pi per 2 90 derajat. Ininya juga panjangnya 90 derajat. Ini sampai di sini pi 180 derajat. Ini juga pi per 2 tambah pi per 2 pi dan 2 pi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian perhatikan kita coba lihat di sini ya. Kalau kita tarik di sini garis terus kita bilang sudutnya itu T. Nah, perhatikan ini kalau kita tarik di sini gitu ya. Maka apa? Ini nilai ini kan 1 ya. Ini nilainya apa? Panjang ini kan. Yang ini tambah ini apa? 1 kan? Ini dan ini gitu ya. Lihat ini sudutnya berarti apa? Ini panjangnya apa? Ya ini adalah cos T. Panjang dari ini. Sorry, harusnya bukan di sini. Tapi ini. Saya misalkan ini namanya A. Ini namanya terus gitu ya. Nah, kalau kita buat ini di sini ini namanya B, lihat ya, A-nya ini apa? Ya, lihat A itu adalah ya cos dari T. Dan B-nya adalah nilai dari sin T. Ingat ya, cosinus T apa? Depan, samping dengan miring kan? Berarti apa? Panjang A bagi 1. Berarti A adalah cos T. Sin T apa? Depan, miring. B, 1. Oke, berarti koordinat ini apa? Ini adalah koordinat cos T, sin T. Dan kita tahu apa? Panjang ini, yang ini ya, itu adalah apa? T, sesuai dengan sudut yang kita punya. Lihat ya, berarti apa? Garis ini panjangnya apa? Sin T. Nah, perhatikan, apa yang terjadi kalau T-nya mendekati 0? Gitu ya, secara geometri kita lihat ya, kalau T-nya mendekati 0 kan berarti garisnya akan ini, dari titik di sini akan mengerucut terus ke sini kan ya. Artinya apa? Coba lihat ya. Kalau T-nya makin kecil, kita lihat di sini. Nah, coba di sini saja lihat ya. Ini garis lurus ke sini. Lihat ya, lama-kelamaan apa? Perbandingan dari panjang sin T dengan T itu hampir sama. Gitu ya. Ya kalau sin T ya ini saya sekalian menjelaskan yang itu nanti ya, tapi tunggu dulu. Sorry. Lihat ya, lama-kelamaan kalau makin mengecil apa? Ya nilai dari sin T akan menuju ke 0. Gitu ya. Ini ya, kan lama-kelamaan ini kalau T-nya dikecilkan lagi dan sampai seterusnya, maka nilai sin T lama-kelamaan akan memendek sampai 0.
Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Ya kita tahu kalau nilai sinus T, itu ya panjang dari sinus T ini apa? Ada di antara T dan 0. Untuk apa nih? Untuk T yang positif. Tapi kalau T yang negatif, itu kita di bawah sini. Berarti apa? Ya sinus T itu di antara T dan 0. Ya kalau ini kita pakai apa namanya? Kita pakai teorema kita pakai squeeze, teorema Apit gitu ya. Berarti apa? Ya limit T mendekati 0, T positif ya. T mendekati 0 positif. Gitu ya. Yang atas sini kan. Yang atas sini kita punya ya ini ya limit T mendekati 0 dari kanan. Dari apa? Ya sin T pasti apa? Ya kurang dari 0 dari 0. Berarti nilainya 0. Terus limit T mendekati 0 dari kiri. Dari sin T ya ini juga limit ini di sini T berarti 0, ini 0. Berarti apa? Limit T mendekati 0 dari kanan dari sinus T-nya 0, terus limit T mendekati 0 dari kiri dari sinus T-nya 0, maka apa? Limit kiri dan kanannya sama, kita punya apa? Ya, limit T mendekati 0 dari sin T sama dengan 0. Nah, ini juga berlaku kalau apa? Yang kalau kalian mau cari limit ini. Limit T mendekati 0 dari ini. Sin T per T. Ya, sinus T per T artinya apa? Lihat ya, makin kecil nilai T-nya apa? Panjang sinus T dan nilai T hampir sama gitu ya. Karena kan ini ya sama seperti garis ini kan ya. Kalau kita lihat ya, kalau ini kita punya garis datarnya, ini kalau sudut T-nya segini, maka kita punya ini dengan ini. Lihat ya, lama-kelamaan panjang yang ini dengan panjang yang ini makin sama. Makin sama berarti apa ya? Itu yang di dalam ini adalah sin T, yang di bawah T. Kalau makin sama berarti perbandingannya apa? Menuju ke 1. Makanya yaitu kalian punya kalau limit T mendekati 0 dari sin T per T apa? 1 karena itu. Gitu ya. Secara geometri seperti demikian. Gitu ya. Nah, oke, kita selesaikan yang ini dulu. Nah, karena kita sudah buktikan kalau nilai limit T mendekati 0 dari sin T adalah 0, berarti tinggal kita kerjakan yang ini. Limit T mendekati C dari sin T ya. Pakai X, pakai T juga boleh ya. Ini kan sama dengan apa? Kita mau tunjukkan sama dengan sin C gitu kan ya. Nah, ini. Nah, kita asumsikan Y itu sama dengan apa? Ya, X dikurang C. Berarti apa? Ya, kalau kita bilang Y sama dengan X dikurang, X kurang C atau Oke, Y, T dikurang C, T dikurang C. Gitu ya. T bukan X. T dikurang C. Nah, perhatikan. Di sini juga T ini ya, T. Nah, perhatikan. Kalau T menuju C, maka Y menuju apa? Ya, Y pasti menuju apa? Kalau T berarti C kurang C. C kurang C berapa? Ya, 0. Berarti ini kita bisa ganti menjadi apa? Ini sama saja dengan apa? Limit Y mendekati 0 dari apa? Sinus apa? Y ditambah C. Sinus Y ditambah C apa? Ya, berarti ini apa nih? Sin Y cos C, cos Y sin C. Gitu ya. Nah, dari sini kita punya, jadi ini limitnya mendekati 0 dari apa nih? Sin Y, ya sin cos C sudah suatu nilai ya. Ditambah apa ya, ini limit Y mendekati 0 dari cos Y dikali apa nih? Sin C. Oke, pertama kita belum tunjukkan ini ya, limit Y mendekati 0 dari cos Y.
Oke, itu bagaimana? Ini tinggal kita pakai ini ya. Untuk kalau limit Y mendekati 0 dari cos Y itu kan sama dengan apa? Ya ini kan sama dengan limit Y mendekati 0 dari apa nih? Cos Y itu kan akar dari 1 kurang sin kuadrat Y kan ya. Nah, tapi ingat kita perlu lihat kalau nilai limitnya juga dibagi 2 ya. Kalau Y-nya negatif, bagaimana? Kalau Y-nya positif, bagaimana? Nah, tapi kita ingat juga kalau nilai cosinus nilai cosinus bagaimana? Ya ini, lihat ya, kalau mendekati Y-nya, nah Y kalau mendekati 0 dari kiri, lihat ya, berarti dari bawah sudut cosinus ya, kita tahu ya, cos min Y sama dengan cos Y. Seperti itu ya. Jadi ya nilai ini sama saja ya. Jadi kalau kita mau kerjakan, gitu ya, nilai ini, kita tahu kalau nilai cos Y untuk Y mendekati 0 dari kiri dan kanan itu sama, berarti ya tinggal kita cukup kerjakan yang ini saja ya. Ini kan berarti ya Pak. Jadi akar 1 kurang ya limit Y mendekati 0 dari sin Y gitu ya. Dikuadratkan. Gitu kan ya. Ini akar dari 1 kurang 0 ya 1. Seperti itu ya. Itu kemudian berarti di sini kita tinggal ganti yang ini sudah kan. Ya ini kita tinggal ganti ini 0 dikali cos C ditambah apa nih? Ini 1 dikali sin C ya berarti nilainya apa ya? Sinus C. Gitu ya. Berarti kita dapat nilai T mendekati C dari sinus T sama dengan sinus C. Seperti itu. Nah, itu udah statement yang pertama. Sekarang yang kedua. Kita buktikan ini. Limit T mendekati C dari cos T itu sama dengan cos C. Nah, kalau yang ini berbeda. Ya, kita lihat nilai dari kosinusnya. Ya, kita tahu apa? Untuk T mendekati C itu kan nilai cos itu bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi limit Y mendekati 0 mau dari kiri mau dari kanan nilai cos Y tetap positif. Gitu ya, karena kosinus itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Begitu ya. Jadi ya nilai cos Y tetap akar dari 1 kurang sinus kuadrat Y. Seperti itu. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau untuk cos T-nya nilainya cos T-nya positif, gitu ya. Nah, kalau kita bukan cos T-nya yang positif ya. Kalau nilai cosinus C-nya positif, berarti kalau untuk T mendekati C dari kanan, gitu ya, kalau untuk nilai limit T mendekati C, ya dari cos T ya ini sama dengan apa ya? Limit T mendekati C dari apa ya? Tetap ini nilai akar 1 kurang sin kuadrat T. Gitu kan ya. Ini nanti kita punya apa? Ya pakai sifat lagi ya, 1 kurang limit apa? Sin T, T menuju C, ini kuadrat ya. Jadi ini akar 1 kurang sin C, sin kuadrat C, ya ini akar cos kuadrat C, ya dapatnya apa nih? Dapatnya cos C. Sesuai. Gitu ya. Tapi kalau cosinus C-nya negatif, gitu ya, apa yang terjadi? Ya berarti limit T mendekati C dari cos T, ya artinya apa? Dekat-dekat kalau nilai cos C-nya negatif, berarti yang T yang dekat-dekat C, mau dari kiri mau dari kanan, nilainya juga negatif. Berarti apa? Ini sama dengan limit T mendekati C,
Ini sebenarnya tidak langsung kosinus C ya. Ini sebenarnya apa? Ini mutlak dari apa? Kosinus C. Kosinus C. Tapi karena apa? Kosinus C-nya positif, berarti mutlak dari kosinus C apa ya? Ya, kosinus C. Ya. Nah, ini limitnya apa? Negatif kan ya. Akar dari apa? 1 kurang sin kuadrat T. Kenapa negatif? Negatif ya tadi kita punya nilai kosinusnya apa? Ya, negatif. Gitu. Dan kita tahu nilai dari akar suatu bilangan ya positif. Ingat, akar dari suatu bilangan positif selalu positif. Nah, ini berarti kita masuknya negatif, akar dari apa nih? 1 kurang limit T mendekati C dari sin T dikuadratkan. Ya, ini sama dengan negatif. 1 kurang, ya ini sin C, sin kuadrat C, ya sama dengan minus dari apa nih? Akar, ya cos kuadrat C. Ya, kita tahu ini apa nih? Ini minus dari mutlak cos C. Ya, kita tahu kalau cos C-nya tadi negatif, berarti mutlaknya positif, tapi dikasih minus lagi, maka ini akan kembali jadi cos C. Ingat ya, mutlak cos C itu apa? Mutlak cos C itu kan sama dengan apa? Ini kita bisa rubah ya. Kalau cos C-nya negatif, maka mutlak cos C sama dengan apa? Min dari cos C. Min dari min cos C, ya cosinus C. Oke, maka itu kita dapat ya. Berarti dengan ini kita sudah buktikan kalau apa? Limit T mendekati C dari sin T sama dengan sinus C, dan limit T mendekati C dari cos T sama dengan cosinus C. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini. Kita mau tunjukkan ini. Kalau limit T mendekati 0 dari sinus T per T itu adalah 1. Dan limit T mendekati 0 dari 1 kurang cos T per T itu adalah 0 kalau tidak salah. Oke, ini 0. Nah, sekarang kita coba sepertinya. Oke. Nah, perhatikan kita gambarkan ya, kita sama, buktinya juga sama. Kita gambarkan grafik. Gitu ya, terus kemudian kita buat lingkaran yang jari-jarinya 1. Sama seperti tadi. Gitu ya. Kita buat lingkaran. Oke. Sorry. Ini yang mau dibuktikan ya. Nah, limit 1 kurang cos T per T. Ini juga 0. Oke, caranya dibuat tadi ya, grafik. Terus ini 1, min 1. Tuh, 1. Min 1. Min 1. Gitu ya. Sama juga tadi, kita sudah tahu kan ya. Terus kemudian sekarang kita perhatikan ini. Kita ambil T. Gitu ya. Ini. Kita tahu koordinat ini apa? Ya, cos T, sin T. Gitu ya. Gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya kita mau lihat, mau menghitung ini ya. Mau menghitung nilai limit itu, sinus T dibagi T. Untuk T mendekati 0. Nah, sekarang caranya di sini kalau kalian lihat di buku, itu kita mau menghitung luas area. Yang pertama yang kita bandingkan adalah ini. Yang pertama luas segitiga, Yang pertama itu luas ini. Gitu ya. Luas daerah yang
Ini saya buat titik di sini ya. Ini misalkan O, ini kita bilang B, ini kita bilang P, ini kita bilang A, ini kita bilang T. Gitu ya. Gitu ya. Perhatikan kalau apa? Luas dari OBP itu kan pasti apa ya? Kurang dari luas dari apa nih? OBA itu juga akan kurang dari apa? Luas dari OAT. Gitu ya, luas daerah OAT. Nah, kita tahu kalau panjang ini kan kosinus. Ini juga ya, berarti apa? Ingat luas juring apa? Luas juring ya luas juring itu apa? Ya, kita tahu apa? Sudutnya misalkan A derajat per apa? 360 derajat dikali apa? Luas lingkaran gitu ya, 2πr. Gitu ya. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang kita tahu sudutnya T. Gitu ya. Berarti apa? Kita punya ya T ini dalam radian. Berarti apa? Di sini T per kita tahu. Nah, T-nya karena kita ambil sudutnya nilainya. Oke, nah sekarang kita lihat ya kalau sudut. Oke. Nah, sudutnya karena ini T mendekati 0, berarti kita bisa kan dari bawah dari atas ya, tapi kita ambil sudut positifnya. Berarti kita pakai mutlak T radian per apa? 360 derajat itu kan 2pi. Dikali apa? Ya 2, bukan 2πr, sorry. πr kuadrat ya. πr kuadrat. Ini πr kuadrat. Gitu ya. Jadi 2pi dengan pi habis. Jadi kita punya apa ya? Setengah panjang dari T dikali R kuadrat. Sudah, gitu ya. Oke, sekarang. Nah, kalau yang OBP, jari-jarinya berapa? Iya, T ini jari-jarinya kosinus ya. Ini kosinus, panjangnya. Ini juga kosinus. Gitu ya, berarti di sini apa? Luasnya apa? Ya, setengah panjang dari T dari kosinus T kuadrat. Ini kurang dari apa? OBA apa ya? Setengah alas tinggi ya. Berarti setengah, ya setengah dari luas alasnya itu kosinus T. Tingginya apa? Mutlak dari sinus T. Kenapa mutlak? Karena ingat ya, kalau kita punya T mendekati 0 kan bisa dari segitiga yang di sini. Nah, kalau yang ini kan apa? Sorry, ini harus kena ke sini ya. Nah, kalau yang ini kan panjang dari sinus T-nya negatif. Gitu ya. Tapi kita punya kalau luas dari suatu daerah selalu positif. Gitu ya, namanya luas. Berarti ya kita harus mutlakkan nilai dari sinus T. Kosinus T kenapa tidak ya? Karena ini dia selalu positif ya. Dia daripada sumbu X positif. Begitu. Nah, terus kemudian yang ini ya OAT ya tinggal ya setengah mutlak dari T dikali apa jari-jarinya ya 1 kuadrat. Berarti kita punya apa ya? Setengah mutlak T dikali cos kuadrat T kurang dari apa nih? Setengah cos T dikali sin T mutlak kurang dari apa nih? Setengah mutlak T, sorry. Mutlak T, aduh. Setengah mutlak T dikali 1. 1 kuadrat ya, tidak usah tulis ya. Sekarang karena kosinus ingat ya, kosinus T positif. Gitu ya, kita bagi semua dengan ini dengan kosinus T per, jadi kita kali, oke semua ini kita kali dengan ini, 1 per, iya ampun. Sorry. Ini kita kali dengan 1 per ini, kosinus T dikali mutlak T. Berarti sisanya apa di sini? Setengah kosinus T. Di sini setengah, 2 saja ya. Biar hilang semua setengah-setengahnya. Di sini apa nih? Mutlak sin T per mutlak T. Di sini apa nih? Di sini ya 1 per cos T. Oke, sekarang perhatikan. Berarti kita punya sin mutlak dari sin T dibagi T berada di antara cos T dan 1 per cos sinus T. Nah, kita tahu, lihat ya, cosinus T ini nilainya positif. Berarti 1 per cos T juga positif. Berarti nilai mutlak sin T dibagi T ada di antara dua bilangan positif. Berarti apa? Hasil dari mutlak
sinus T dibagi T itu positif. Ya berarti ya kalau kita punya suatu nilai di antara dua bilangan positif, gitu ya, diapit oleh dua bilangan positif, ya berarti mutlaknya diapit oleh dua bilangan positif, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita punya ini ya, ini sinus T per T itu mutlaknya di antara 1 per cosinus T dan cosinus T. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita perhatikan ini. Perhatikan bahwa ini, lihat ya, kita punya kan T-nya bisa ya mendekati 0 dari kiri, mendekati 0 dari kanan ya. Perhatikan, kalau T mendekati 0 dari kiri, berarti kita tahu ya sinus T negatif. Dan T juga negatif. Gitu ya. Gitu ya. Kalau sinus T dengan T negatif berarti apa? Ya, apa yang terjadi dengan sinus T dibagi T? Ya, positif. Gitu ya. Apalagi kalau T mendekati 0 dari kanan, ya pasti ya sinus T positif, ya T positif, ya berarti sinus T dibagi T juga positif. Berarti artinya apa? Mau T-nya mendekati 0 dari kiri ataupun kanan, sinus T bagi T selalu positif. Berarti ya nilai mutlak sin T dibagi T ya sama dengan sinus T dibagi T. Ini antara 1 per cos T, ini antara cosinus T. Nah, apa yang terjadi? Berarti ya kalau kita lihat pakai teorema Apit lagi ya, kalau kita lihat limit T mendekati 0 dari 1 per cos T, berarti itu sama dengan ini kan ya, limit T mendekati 0 dari sin T per T, ini limit T mendekati 0 dari cos T. Ini kita tahu 1, gitu ya, kurang dari ini 1, ini limit T mendekati 0 dari apa? Sin T per T. Berarti apa? Nilai limit T menuju 0 dari sin T per T itu diapit oleh 1. Ya berarti pasti kita punya apa? Nilai limit dari sinus T per T untuk T menuju 0 ya 1. Ya, selesai pembuktiannya. Nah, untuk sinus T per T. Bagaimana kalau yang ini? Ya limit T mendekati 0 dari apa ini? 1 min cosinus T per T. Gitu ya. Kalau yang ini gitu ya. Kalau yang ini kita bisa manipulasi dengan ini ya. Manipulasinya banyak. Kita bisa buat ini limit T mendekati 0 dari apa nih? 1 kurang cosinus T per T dikali apa? Dikali 1 kan ya. Nah, ini kan sama dengan limit T mendekati 0 dari apa nih? 1 kurang cosinus T per T dikali apa nih? Dikali, perhatikan di sini ya. Kalau kita punya limit A, B, berarti ini sama saja dengan apa nih? 1 tambah cosinus T per apa nih? 1 tambah cosinus T. Gitu ya. Ini kita kali berarti sama dengan limit T mendekati 0 dari apa nih? 1 kurang cos kuadrat T. Di bawahnya T ditambah T dikali T dikali 1 tambah cosinus T. Gitu kan ya. Ini adalah limit T mendekati 0 dari sin kuadrat T per T dikali 1 tambah cosinus T. Ini kita bisa pecah. Gitu ya, ini kan sama dengan apa? Ya, limit T mendekati 0 dari sin T per T dikali apa? Limit T mendekati 0 dari apa? Ya, sinus T per 1 tambah cosinus T. Kenapa kita bisa buat begini ya? Karena masing-masing nilai limitnya ada. Gitu ya. Ini 1, yang di sebelah 0 per 2, ya 1 dikali 0 per 2 ya 0. Kita dapat nilai limitnya itu ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang itu sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian coba mengerjakan soal-soal limit gitu ya dengan menggunakan fakta yang tadi. Kita punya faktanya apa? Ya, ini. Dengan fakta yang ini saja ya. Limit T mendekati 0 dari sinus T sama dengan 0. Terus limit T mendekati 0 dari cosinus T sama dengan 1. Terus limit T mendekati C dari sinus T sama dengan sinus C. Limit T mendekati C dari cosinus T sama dengan cosinus C. Setelah itu ini kan ya, limit T mendekati 0 dari sinus T dibagi T sama dengan 1. Dan limit T mendekati 0 dari 1 kurang cosinus T bagi T adalah 0.
Nah, dengan fakta ini, kalian coba kerjakan soal-soal pada subbab 1.4 ya. Subbab 1.4, gitu ya. Oke, saya coba, nanti saya akan kirim soalnya, kalian di grup gitu ya, kalian kerjakan ini. Soal subbab 1.4 nomor nomor berapa ya? Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Itu ya, coba kerjakan itu. Oke, sekian kuliah kali ini. Terima kasih.